Podcast Kolaborasi Medan Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Kembali lagi bersama kami di sini di podcast Kolaborasi Medan Berkah bersama saya Rizka Kedalia. Dan kok tiba-tiba ada yang beda di samping saya ini, dengan Bapak Sekretaris Dinas Kominfo Kota Medan, Pak M. Aga Nofrian. Halo. Halo Pak. Halo, Rizka. Halo. Baik, jadi gini, Pak Sekdis, di podcast Kolaborasi Medan Berkah yang lalu kita ngundang Camat Medan Amplas, camat satu-satunya perempuan. Oke. Nah, di episode kali ini kita coba tebak, kita mau kemana? Pasti tetangganya ya. Iya, supaya dekat lah ya, Pak. Iya, Biar nggak capek-capek lagi nyari ya kan? Iya. Kayaknya awalannya Kecamatan J ya. Oke, terus lagi. Apa nih? Kayaknya bapak-bapak. Oh iya. Bapak. Iya. Jadi lebih tua. Tua ya. Tapi hobi bola katanya. Hobi bola, tua-tua tapi hobi bola. Iya, bukan tua-tua keladi ya. Ya, Tua-tua hobi bola. Oke. Daripada kita penasaran, kita panggil aja nih Pak Sekdis. Oke. Silakan masuk Pak Camat. Jreng sih, bajunya keren kali ya. Baik, nggak mau sapa dulu? Baik, telah bergabung bersama kita Bapak Camat Medan Johor, Bapak Chandra Dalimunte. Selamat sore Pak. Selamat sore, Ika. Jangan tegang kali Pak, ikutan tegang kami. Nular tegang ya Pak Camat. Iya betul kan? Iya. Pokoknya kita santai aja. Silahkan memperkenalkan diri dulu di depan kamera, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Chandra Dalimunte, SSTP MSP. Saat ini diberikan amanah sebagai Camat Medan Johor, Kota Medan, di mana sebelum menjadi camat, saya sebelumnya di Satuan Polisi Pamung Praja Kota Medan, tepatnya sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum atau Kabid Tibum. Jadi sebelum diberikan amanah di Camat Medan Johor, saya sebelumnya di Satuan Polisi Pamung Praja Kota Medan. Waduh, Luar biasa. waduh, itu kok rasanya. Iya, baru mau Pak ditanya. Polisi. Iya. Apa ya, Pak Satpol PP ya. Kemudian sebelumnya di mana lagi nih? Sebelumnya, jadi kalau pengalaman kerja ya, awalnya saya lama di kelurahan dan kecamatan, karena semenjak saya tamat dari STPDN yang sekarang namanya IPDN, saya ditempatkan di kelurahan, tepatnya di Kelurahan Sidoarjo Hilir di Kecamatan Medan Tembung. Oh, Medan Tembung. Iya, kemudian diberikan amanah jadi lurah. Di lurah, di tempat itu juga lurahnya, di berjodoh gitu ya di situ. berjodoh ya. di situ. Jadi Di Tembung. nikah. Terus Kemudian dipindah di Sekip, Kelurahan Sekip di Kecamatan Medan Petisa. Oh, oke. Sama Petisa Nggak jumpa. juga. Oh, nggak jumpa. Kalau sempat jumpa, ya. Iya. Oke. Kayaknya di arah kota-kota lah itu ya, perkotaan Ya, di pinggir-pinggir dulu lah. Oh, di pinggir-pinggir dulu ya. Jadi Oke. kemudian di tengah kota. Tengah kan kota. gitu. Lalu setelah itu baru ke Setelah itu diberikan amanah jadi Sekcam ya. Sekcam. Sekcam sebelumnya juga pada tahun 2011. Jadi saat itu saya lurah di Sekip. Jadi lurah terbaik juga waktu itu. Di tahun itu. Lurah terbaik. Iya. Diberikan amanah di Sekcam Medan Sunggal. Oh, Sekcam Medan Medan Sunggal 2000 pada tahun 2012. 2012. Iya, 12. Kalau saya masih jadi fotografer waktu itu. Iya. Oh, di situ kita sering-sering jumpa ya, Ci. Iya, masih di humas ya waktu itu ya. Iya, Masih di humas. Berarti Pak Camat ini udah lumayan banyak menempati jabatan, menempati posisi-posisi sampai sekarang menjadi Camat Medan Johor ya Pak Camat ya. Ya, itu tadi Pak Sekdes. Jadi Iya. ada beberapa jabatan yang diberikan amanah ya, mulai dari lurah sampai dengan Sekcam dan saat ini menjadi camat gitu. Iya. Alhamdulillah lah untuk di lapangan di wilayah gitu. Baik, setelah
misalnya nih, kita udah tahu nih Pak Camat udah sering malang melintang, itu kira-kira pengalaman yang paling apa ya, yang paling berkesan selama menjabat. Sebelum jadi camat boleh, nanti ketika jadi camat nanti kita tanya belakangan. Yang sebelum jadi camat dulu. Oke, kasih nih Mbak. Jadi sebenarnya kalau yang berkesan ya tadi ya, yang berkesan banyak ya sebenarnya, apalagi kita nih sebagai pamong, kemudian pelayan masyarakat. Mungkin sebelum jadi camat, saya rasa nanti baru diulas di kecamatan, itu di Satpol PP. Satpol PP ya? Ya. Itu pengalaman apa itu kira-kira? COVID lah ya mungkin ya. Oh iya betul. COVID. Jadi kita merasakan COVID dari 2020 ya, sampai dengan 2021, kemudian sampai diumumkan dengan endemi. Jadi hampir kurang lebih 2 tahun ya kita laksanakan PPKM. Betul. Kita mulai dari pagi sampai pagi ke malam lagi. Waktu itu Kota Medan menghimbau juga masyarakat betul. kan begitu kan untuk awal-awal lagi ya, Kota Medan tuh betul-betul sepi gitu ya jalanan. ya, karena memang harus dibuat sepi kan? Iya harus dibuat supaya sepi. yang berkerumunan, kemudian yang melakukan aktivitas dibatasi kan begitu. Itu yang paling berat. Prokes ya Pak Camat ya. Prokes Pak Sekdi. Iya, begadang terus ya Begadang kayaknya. terus. Oh gitu ya? Iya, Waktu begadang di terus. Pol PP. Di Pol PP. Razia masker. Razia masker. Bawaannya mau Senin marah-marah pagi. aja ya. Ya. Capek kan? Begadang, Iya, penuh begadang. tekanan. Benar, Tapi benar. kena COVID nggak kemarin tuh? Enggak ya? Itu tadi, Mbak. Mungkin karena kerja ikhlas, kemudian Luar alhamdulillah. biasa. Berapa kali kita swab? Ya belum pernah lah. Wih, alhamdulillah berarti. Itu tadi ya kan kita mengikuti anjuran pemerintah ini kan gitu. Ya betul betul. Iya. Jadi cerita-cerita tentang Johor lah dulu kita nih Iya, ya. siap. Tadi udah cerita pribadinya Iya, Pak Camat. flashback. Betul. Di Kecamatan Medan Johor Pak Camat, apa potensi-potensi yang luar biasa yang bisa Pak Camat angkat untuk di Kecamatan Medan Johor? Mungkin bisa sharing-sharing ke kami, karena saya ya lumayan sering lewat Johor, rumah mertua. Iya. Waduh. Payah juga. Kayak harus lapor Pak Camat dulu. Iya. Jadi Pak Sekdis ya, jadi kalau di Kecamatan Medan Johor ini mungkin kecamatan termasuk kecamatan yang padat lah ya. Mengingat di Medan Johor ini bisa kita ikonnya mungkin salah satunya Cadika. Dimana Cadika ini kan terletak di Medan Johor, yang saat ini mungkin Cadika yang dulu dengan sekarang, apalagi di tahun ini juga Cadika akan direvitalisasi kan gitu. Jadi merupakan salah satu ikon taman kota, hutan kota yang berada di Medan Johor, yang bisa dimanfaatkan nanti oleh masyarakat Kota Medan, khususnya masyarakat di Medan Johor. Mengingat saat ini Cadika sudah mulai berbenah dan masyarakat menggunakan lapangan Cadika juga sudah mulai rame, Iya, mulai rame, padat, betul, begitu. betul. Satu-satunya hutan di tengah kota. Hutan di tengah kota. Kemudian juga Medan Johor ini merupakan pusat kuliner juga ya. Jadi seperti ada di Medan Johor JCity lah ya, kalau misalnya yang terkenal ya kan, ada pusat kulinernya JCity. Kemudian termasuk juga Medan Johor ini merupakan pusat perkantoran. Perkantoran, betul. Iya, perkantoran. Di Pemerintah juga di situ iya, banyak ya. baik pemerintah pusat, Betul. kemudian ada pemerintah provinsi, kemudian pemerintah Kota Medan sendiri. Jadi di situ ada kantor seperti Kejaksaan Tinggi, kemudian ada kantor balai wilayah sungai. Di situ juga. Nah ini Pemko pun ada beberapa Pemko juga ada Pak Camat ya. Jadi memang di Johor itu termasuk juga pusat perkantoran. Juga ada asrama haji. Oh, iya, iya. iya, iya, betul. Jadi kalau asrama haji ya setiap tahun kan pasti, apalagi setelah COVID yang kemarin asrama haji tak berfungsi dan memang tak ada pemberangkatan haji, dan 2 tahun terakhir ini kan sudah mulai ya. Sudah mulai macet ya Pak Camat. Sudah mulai. Itu tandanya. Itu tandanya Johor bergairah kembali. Iya.
Baik, Pak Camat, bisa diceritakan bagaimana suku, budaya, dan kondisi Medan Johor saat ini? Jadi kan kalau dikatakan Mbak Ika tadi, Johor ini unik, memang unik, ya kan. Saat saya tantangannya nih ya, itu jadi awal sekali diberikan amanah oleh Bapak Wali Kota Medan, karena Johor ini kan suku agama di situ lengkap, kan begitu, dimana mayoritas sukunya adalah suku Jawa dan suku Batak, kan begitu kan, dengan jumlah penduduk kurang lebih 155.000 jiwa ini. Jadi sedikit Medan Johor kan masyarakatnya ini kan mulai dari tingkat bawah, kemudian sampai yang tertinggi. Di situ kan ada memang rumah-rumah pejabat ini Pak Sekdis. Aduh. Lengkap. Warganya berat semua ya. Banyak yang sebenarnya berat. berat sih warganya. Jadi mungkin warganya lebih banyak pengen mau dan pengen berubah. Dan di kepemimpinan Bapak Wali Kota yang sekarang, Johor ini mendapat perhatian yang cukup banyak ini, Mbak Ika. Jadi banyak ya, termasuk mungkin yang dulunya Jalan Karya Jaya, penghubung antara Medan, Kota Medan lah saya bilang, dengan kabupaten lain seperti Deli Serdang di perbatasan, di mana mobilitas daripada perdagangan seperti kontainer, truk dan segala macam itu memang di Jalan Karya Jaya yang diandalkan. Dan saat itu jalannya kupak-kapik Pak Sekdis. Jadi kemudian saat ini sudah dibeton, kemudian sudah dicor beton, ya itu tadi, sehingga masyarakat mobilitasnya lebih lancar dan lebih ini gitu. Mendukung mobilitas yang tinggi ya, berarti sekarang. Iya. Berapa kelurahan di situ tadi Pak? Kalau di Johor sendiri ada 6 kelurahan, mana yang terpadat itu di Kelurahan Kuala Bekala ya. Oh, Kuala Bekala. Nah, Kuala Bekala inilah kelurahan yang jalannya nanti menuju ke Medan Zoo. Salah satu akses untuk menuju ke Medan Zoo, itu jalan Luku atau jalan Pintu Air 4. Itu. Cukup besar lah ya Medan Johor itu. Berapa ya? lingkungan Pak Camat? Lingkungan ada 81 Pak Sekdis. 81. Banyak ya. Dengan luasnya kurang lebih 1.669 hektar ya. Jadi Luas cukup ya. Cukup luas ya. Baik, kita jeda sejenak, yang akan nanti kita sambung lagi, masih banyak lagi yang akan kita kulik dari Medan Johor. Baik sahabat kolaborasi, kita break sejenak, tetap bersama kami di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Baik, masih bersama kami berbincang-bincang dengan Camat Medan Johor di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Nah, tadi kita sudah bahas tentang potensi yang ada di Johor, dan dengar-dengar nih Pak Sekdis, Kecamatan Medan Johor itu sedang penilaian atau sudah penilaian, sedang menunggu pengumuman nih jadi kecamatan terbaik Tingkat provinsi ya kalau nggak salah. Iya. Luar biasa. Gimana nih, ceritakan dong Pak Camat pengalamannya di Kecamatan Medan Johor menjadi meraih kecamatan terbaik di sekota Medan dulu nih, sekota Medan sebelum akhirnya penilaian provinsi. Ya, makasih ini Mbak Ika. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hore. Oke. Medan Johor menjadi kecamatan terbaik untuk tingkat kota Medan pada tahun 2022, di mana saat itu saya baru menjabat kurang lebih belum genap setahun ya, Ika ya. Jadi, dan memang Medan Johor salah satu dari 21 kecamatan yang banyak diberikan pembangunan baik infrastruktur, kemudian bantuan-bantuan lainnya. Jadi di mana Medan Johor ini termasuk daerah hujannya cukup tinggi nih. Curah hujannya cukup tinggi di Kecamatan Medan Johor. Jadi mulai dari pemasangan unit, kemudian pembenahan jalan, sehingga memang Medan Johor semenjak kepemimpinan Bapak Wali Kota yang sekarang itu mendapat porsi yang cukup besar. Jadi kita juga berbenah dengan 5 program prioritas Bapak Wali Kota Medan tadi. Ya.
Jadi program-program unggulan Pak Camat untuk meraih peringkat pertama nih kecamatan terbaik sekota Medan itu apa aja kira-kira? Nah, ini Jadi dia. sharing-sharing juga nih, siapa tahu camat-camat lain. Iya, betul. Ada yang pingin untuk tahun depan? Iya, boleh nih. Sekdis. Ya. Jadi tadi kembali lagi ya Pak Sekdis ya. Jadi kita kan tetap mengedepankan 5 program prioritas dari Bapak Wali Kota Medan, yaitu di bidang kesehatan, kemudian di bidang kebersihan, kemudian infrastruktur, kemudian penanganan banjir, selanjutnya UMKM dan heritage kan gitu. Jadi kita buatkan program-program inovasi di 5 program tadi Pak Sekdi. Jadi 5 program tadi yang kita tonjolkan untuk bisa meraih hasil yang baik seperti Yang itu. baik ya. Jadi dari 5 program prioritas Kota Medan kita tonjolkan inovasi-inovasi yang kita buat begitu, Mbak Ika. Iya, iya. Iya, Kira-kira betul. Apa? satu poin itu apa tuh yang paling Apa aja, ditonjolkan? ya? Jadi memang gacoan dari Gacoan ya. gacoan ini ya, sebenarnya. bukan merek ya. Iya. Iya, iya, Jadi iya. unggulan dari Unggulan Kecamatan dari Medan Kecamatan Johor. Medan, iya. Jadi gacoannya kita buat 5 ini harus punya, Oh, gitu. harus punya gaco. Jadi merata gitu. ya? Merata. Tidak hanya satu. Apa aja tuh kira-kira? Boleh kita ulas nih Boleh satu-satu. lah, Ya, harus kita- dikulik pun. Ya, silakan Pak Itu Camat. yang pertama, ya di bidang kesehatan ya, di mana kita punya program namanya rolling. Rolling Ya, itu yang guling-guling. Ya, rolling. Ya, rolling. Apa itu? Apa itu, Pak Camat? Rolling ini istilah sebenarnya. Rolling itu Johor peduli stunting. Johor peduli ini stunting. Oke. Untuk menekan angka stunting yang ada di Kecamatan Medan Johor, kita buat program namanya inovasinya rolling. Jadi Rolling. rolling ini Johor peduli stunting, di mana kita berdayakan seluruhnya, baik mulai dari Kepling, kemudian dinas terkait. Jadi kita punya program memberikan makan anak stunting yang ada di Kecamatan Medan Johor, mulai dari makan pagi, siang, sampai dengan makan malam. Oh, luar biasa. Nah, ini dimasak ini, Iya. Sekdis. Makanannya dimasak. Yang siapa yang masak gitu? Yang masak? Iya, siapa? Iya, sebenarnya. gitu, ya. Yang masak siapa, Pak? PKK. PKK. Jadi kita, dilibatkan kita ya. PKK kita. Oke. Di mana dengan gizi kita koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Dinas Kesehatan terkait gizinya. Dan dipastikan anak tadi itu makan gitu. Oke. Sampai hanya dikasih gitu ya. Iya. Tidak. Kalau nanti kita kasih bahan mentah kan lebih gampang memang sebenarnya. Iya. Tapi ini kita pastikan Biar anak tepat sasaran tersebut ya. makan. Nah, Ya, kita ya. buat jadwal nih, Pak Ika. Kita buat jadwal Jadwal. Kepling. Kepling. Mengantar, mengambil di tempat yang masak, memastikan anak tadi makan sampai selesai. Baru caplingnya. Baru Keplingnya pulang. Oh. Memastikan berarti nungguin anaknya sampai Ditungguin selesai. anaknya. Ada yang nyopin juga nggak? Ya, kadang Keplingnya Iya. iya. Rangkap jabatan ya. Iya, juga sampai ngasuh. siswa. Luar Luar biasa, biasa. Pak Kepling Iya. di bawah asuhan Pak Camat. Iya. Harus bisa mengasuh Luapin. anak. Betul. Betul, Iya. luar biasa Pak Iya. Camat. Itu Oke, salah itu satu. yang Dan pertama. Nah, yang Pertama itu ya rolling. Kemudian di bidang kebersihan. Kebersihan. Selain kita melaksanakan tugas rutin sesuai dengan tupoksi kita, Iya. pengangkutan sampah mulai dari pagi sampai malam, itu kan rutin tuh. Memang kita laksanakan untuk melayani masyarakat, kan itu mungkin udah rutin semua untuk kecamatan lainnya. Kita buat program untuk menggugah minimal ASN kita ataupun aparatur kita. Jadi ada namanya pola tersohor. Pola tersohor. Iya. Kayak nggak asing sih, cuman apa tuh, Pak? Nah, ini Apa kepanjangannya? Iya, apa itu Jadi kira-kira? sekarang udah banyak loh yang ditiru nih sama Iya. kecamatan lain juga. Jadi pola Iya, harus- tersohor ini berawal dari sebenarnya pedulian kami lah supaya untuk menggugah minimal aparatur kita, keluarga kita. Jadi kita buat ini istilahnya ya, panjangannya tuh pola pengelolaan sampah terserikat Johor Care namanya. Johor Care. Johor Care. Jadi berawal dari kita nih dulu, dimana kita buat Pak Sekdis, kita buat iuran untuk anggota STM namanya awalnya. Untuk di kita nih dulu nih,
STM kita terdiri dari ASN, PHL sampai dengan kepala lingkungan. Jadi itu kurang lebih sebanyak 300 lebih lah yang untuk anggota STM-nya. Nah, biasanya kan kalau STM kan dikutip iuran ini, Betul, mereka bener betul, ya? ya. Uang. Ini Ini apa nih? kita nggak bebankan uang, jadi? tapi kita bebankan sampah. Sampah. Bayar STM pakai sampah. Pakai sampah. Memanfaatkan bayar STM, ya. Dimanfaatkan sehingga ini bisa ditularkan. Iya. Pak Sekdis. Nah, di beberapa kelurahan sudah ditularkan, Pak Sekdis. Sampai kita punya namanya Kampung Moderasi Beragama di kelurahan. Moderasi beragama. Iya, di kelurahan Kuala Bekala. Jadi ada satu tempat di lingkungan, salah satu lingkungan di kelurahan Kuala Bekala. Itu ada gereja, kemudian ada masjid. Kemudian di situ kita kolaborasikan dengan remaja gereja, remaja masjid. Itu untuk mengadopsi kegiatan pola tersor ini. Oh gitu. Jadi dikumpulkan sampah sama mereka, nanti dimanfaatkan uangnya untuk mereka gitu. Oke. Jadi sudah banyak sih berkembang, termasuk di Kelurahan Sukamaju ada namanya itu ngumpul sampah oleh anak-anak TK, anak PAUD binaan dari kelurahan, sehingga anak-anak mulai dari kecil sudah paham ternyata sampah itu tidak hanya untuk dibuang gitu. Sampah juga berharga. Saya berharga. Berarti diharapkan makin hari, semakin waktu ke waktu makin berkembang ini ya. Iya. Makin tertular Makin semua orang. tertular. Iya, semuanya. tertular sehingga mengurangi beban dari pada TPA kita. Betul. Betul. Oke. Memang luar biasa nih. Mantap. Pola Itu yang tersor. kedua ya kan? Kedua. Iya. Apa Bapak? Wah, iya. Kita juli hitung ini. Poin. Selanjutnya. Nah, Kemudian untuk penanganan infrastruktur. Jadi kita punya program dana kelurahan. Dana kelurahan. Iya, dana kelurahan tadi kita manfaatkan tadi untuk gang-gang kecil, gang-gang yang memang bisa digunakan anggaran untuk dari dana kelurahan. Selain memang infrastruktur yang sudah dibangun di Medan Johor, yang sudah banyak dibuat di situ. Jadi seperti misalnya tadi ya Jalan Karya Jaya, kemudian Jalan Karya Wisata nih. Kemarin kan agak-agak ini kan agak-agak viral gitu, agak panas ya. Nah, Iya. tapi kan alhamdulillah nih, Iya. sekarang makin lancar gitu. Jadi kita buat program apa misalnya di infrastruktur nih, misalnya kita buat pengaduan ataupun laporan sehingga kita cepat untuk meresponnya, untuk berkolaborasi koordinasikan dengan instansi atau dinas terkait. Oh, jadi ada layanan pengaduan juga. Ada sehingga untuk memudahkan masyarakat kan seperti itu. Melapor, Apalagi ya. juga sekarang kan masyarakat kan Instagram, Ya. media sosial, di situ juga boleh. Kita juga terima kok. Baik. Apalagi kira-kira Pak Camat? Gimana nih di bidang penanganan banjir nih ya? Ya boleh. Penanganan banjir. Penanganan banjir karena Nah. tadi Balai Wilayah Sungai persis itu ya. Iya, penanganan banjir. Gimana kira-kira penanganan Ya banjir? ini tadi kita punya call center. Call center. Call center. Jadi ada call center kita di mana apabila masyarakat melaporkan di call center, kita cepat untuk melakukan penanganan di situ. Oh gitu. Minimal kita hadir di situ dulu nih, mereka mencari solusi, mencari tahu. Pemantauan juga Pak Camat memantau ya. apa yang Iya. terjadi, nah, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi dengan dinas terkait untuk penanganannya. Penanganan banjir ya. Seperti itu. Jadi kendala-kendala untuk menjalankan program-program ini apa aja Pak Camat? Ini kan Program tadi banyak, ya, kendalanya pasti banyak ada juga nih kendala pasti ini. nih. Iya. Apa ini kira-kira kendalanya Pak? Yang pasti ya kendala pasti ada lah, ya Mbak Eka ya. Yang pertama mungkin SDM lah ya, SDM kita perlu ditambah nih, ya kan gitu. Itu kayaknya kendala kita Iya. semua. Iya, karena itu semua yang Mbak Eka. Betul. Tapi kendala bisa berubah menjadi tantangan. Tantangan, sehingga itu tantangan tadi itu. Betul. Kemudian ada juga terkait peralatan seperti untuk penanganan kebersihan kan masih cukup lebih dari cukup lah, tapi kalau bisa ya lebih Lebih ini lagi ya, lebih Kemudian banyak tantangannya di Johor ini masyarakatnya kan agak kritis ini. Oh gitu. iya. Agak kritis. Karena Pak Camat juga kritis sih sebenarnya. Engkol terus. Jadi ditaruh ya orang kritis itu. Ini masyarakat Iya, iya. Johor ini kritis. Ya, Ya tapi kan? Pak Kadis nggak kritis kan? Enggak, Pak Kadis orang Johor. Oh iya betul memang ya.
Makanya kita bilang Pak Kades tuh Pak Kades Pak Camat itu juga harus kritis juga Iya. karena semuanya aduh udah di situ pejabat, orang yang kritis juga. Iya. Semangat ya Pak Camat. Tetap semangat. Tetap semangat. Gitu. Jadi dengan kritisnya tadi mereka ya kita lebih berbuat lebih istilahnya. Kalaupun mereka protes, kemudian mereka masyarakat ini melakukan apa namanya saran dan masukannya kita terima gitu untuk pembangunan kan begitu. Ya, kritis Jadi tapi itu untuk salah membangun satu ya. tantangan tuh di situ. Baik, selanjutnya nih kan udah mulai penilaian, sudah penilaian. Nah persiapan waktu itu untuk penilaian kecamatan terbaik di Tingkat Sumut, provinsi ya. tingkat provinsi apa itu kira-kira? Ya, ini tadi Grogi nggak? persiapannya cukup Grogi nggak? Aduh, Grogi. sesama aku juga kita grogi. Iya kan. Terlambat lagi responnya. Gimana kira-kira Pak? Ya tantangannya kan tuh tahun depannya gitu kan. Jadi kan persiapan juga sudah cukup matang ini. Jadi dari 5 program tadi ada lagi nih program unggulan kita. Oh masih ada. Sehingga bisa kita ikut sertakan dalam perubahan tingkat Oh, Provinsi. provinsi. Ceritakan dulu apa kira-kira program tadi. kita punya TPS ya di Kanal itu ada di daerah Kanal ada TPS di Titik Kuning. Titik kuning. Nah, jadi kita manfaatkan gitu. Ada lahan kosong, kemudian kita manfaatkan limbahnya. Limbah berkah namanya ya kan. Limbah bermanfaat buat keluarga kan gitu. Jadi di situ ada TPS, tempat pembuangan sampah. Kemudian kita manfaatkan limbah-limbah tadi seperti sayur-sayuran gitu kan. Tuh. Itu ada mesinnya tuh, kita buat tuh. Bisa jadi pelet. Nah, Ada di pangan TPS ya. kita di sampingnya ada kolam nih, ada kolam. Kemudian ada lahan yang bisa kita pergunakan, bisa kita tanamin sayur, kemudian kita tanamin cabai. Itu ada. Itulah yang kita termasuk tonjolkan dari yang tadi yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi itu program yang diunggulkan ketika penilaian di Tingkat provinsi. Pamungkasnya lah ya. Pamungkasnya. Woi. Jadi kita kan bisa manfaatkan limbah nih. Kan nggak mesti beli pelet lagi nih. Oh iya betul. Gitu. Ya mudah-mudahan nih kita pasti doain bersama lah karena iya. Kecamatan Medan Johor semoga menang dan membanggakan Iya. Kota Medan di tingkat provinsi. Nanti kalau misal menang kita lihat Camat Medan Johor ke nasional. Camat terbaik nasional. Amin. Amin. Sembari kita berdoa. Kita break dulu sejenak. Tetap bersama kami di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Masih bersama kami di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Baik. Tadi kita sudah ngobrol banyak tentang penilaian Kecamatan Medan Johor, begitu penilaian di Sumut. Sekarang nih Pak Wali Kota sedang galak-galaknya, sedang gencar-gencarnya mengangkat potensi UMKM. Nah, gimana dengan Kecamatan Medan Johor? UMKM-nya bagaimana kira-kira potensinya? Pak? Ya ini baiklah kita punya gerai galeri UMKM di kantor camat kita punya tuh. Oh, oke. Jadi ada satu ruangan space di depan yang kita buat ruangan nyaman, dingin, kemudian di situ kita manfaatkan kader PKK. Kader PKK. Ya itu di situ di display barang-barang UMKM kita yang ada di UMKM Medan khas Johor. Medan Johor. Nah, kita display, kemudian kita manfaatkan. Jadi orang kalau berkunjung kantor camat bisa juga melihat barang-barang UMKM yang ada di Medan Johor itu. Ya, Iya. berarti Ada memang galeri. ada galerinya di Ada situ galeri. ya. Nah, jadi kita tampung di Nah, situ. jadi cerita punya cerita. Bawa contohnya Pak Camat. Iya. Penasaran kan? Iya. Itulah enaknya podcast di sini. Iya. Iya. Ada contohnya Pak Camat yang bisa kita Ulik di sini. kulik Iya. sih. Kulik di sini. Ada Pak Sekdes. siap. Namanya kita tamu. Iya. Harus bawa lah. Udah disiapin rupanya. Siapin alhamdulillah. Sekalian mempromosikan juga ini, Iya. ya kan? Oke. Jadi mungkin nih Wah, salah udah satu disiapin rupanya. nih brownies Madan Sehat Cukis.
Ini Iwapi Medan Johor ini ada di Medan Johor ya. Kelurahan Sukamaju. Boleh lah dicoba nih, baik Cocok dengan tema nih sih. Cocok ini. Memang luar biasa, udah mau pulang. Kita coba ya. Coba. Iya. Oke, ini memang asli dari Medan Johor. Nungguin ya. Sabar ya nyobanya. Pelan-pelan. Boleh rebutan? Jangan. Semua dapat, semua. Oh, oke. Silakan. Coba dirasa Pak Sekdes Dicopot dulu. ini ya. Iya, silakan. Kayak kami undian. Iya. Jangan. Jatuh. Oke, silakan Pak Camat. Oh iya, makasih. Oke, baik, udah ya, segitu aja. Jadi boleh dicoba nih ya. Kita cicip ya. Cicip. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk semua. Mana Mbak Ika? Mantap. Ini juga nggak bisa berkata-kata. Ya. Ini kelemahan saya memang. Packaging juga oke ya. Kemudian ada logo halalnya, udah ada PIRT. Ini semua Kecamatan Medan Johor memberikan layanan ya untuk supaya UMKM-nya naik kelas dengan ada logo halal. Betul. Gratis loh Mbak. Oh ya? Ya. Oh. Ada nggak kemarin program dari kerjasama dengan Mas Nas itu. Oh gitu. Iya ya. Cookies. Selain cookies Pak Camat ada lagi? Ya, ini. Nah, ini Pak Sekdes. Ini kentang Pasti yang punya baru lubis. Mustafa. Iya. Lubis. Tulangnya. Iya. Bukan edanya ikan. Nah, ini di Gedung Johor ini. Gedung Johor. Oh. Iya, ini kentang. Boleh dicoba juga nih. Iya. Wih. Kayaknya perlu nasi nih Pak. Iya. Bang Budi. Kayak lontong enak juga ini. Lontong. Iya, jadi Gimana kawannya mau bisa besok pagi lontong. aja? Iya. Ini juga udah ada logo halalnya. Kita coba lagi ya. Coba. Iya. Aduh, Aduh. kok susah. Iya. Iya, lontongnya Oke. lontong. Lontong. Ini Lontong. apa Lontong namanya? dulu ya. Ini lontongnya belum? Iya. Oh, iya. Lontong di Johor apa yang enak? Oke. Banyak. Kau umi. Banyak. Nih, Kaumi ya. kaumi, ada Kaumi. amera. Iya. Tapi kita Datang sore lagi sih ya, dia. kalau misalnya pagi kita bisa juga tuh. Coba langsung. Jangan lewat jam 10, nanti habis. Kak Umi lontong malam kan? Malam, pagi juga ada. Ya, ini cocok nih kawan. Enak ya? Enak kan? Iya. Pesan lontong. Yuk. Sajanya apa lagi nih? Ini kan udah pedas nih kan? Iya. Ya, Udah pedas, kemudian tadi udah makan cookies nih, ada minuman nih, ha. minuman. Iya. Nah, ini namanya Mbak Tati. Mbak Nah, Tati. ini Main ambil aja lagi. produknya nih Pak Sekdes. Boleh dilihat. Oh, Kemudian seger nih. Segar iya, memang. ini ketua tim penggerak PKK lingkungan ini yang punya usaha. Oh, gitu? Iya, Ibu Kipling. Oh, Bu Oh, Bu Kepling. Ibu Kipling. Ini minuman Mbak Tati. apa namanya ya? Ya minuman segar lah gitu ya kan, terbuat Creamy dari buah-buahan gitu ya. Itu rasa apa tuh? Ini Rasanya rasa pernah sangkis jelly. Sendiri ya? Ya, lemon. sangkis jelly. Ini kayaknya susu nih, Pak. Susu. Aduh, tolong yang besar-besar jangan minum susu lagi ya. Nih, Bener. kayaknya Pak Sek lebih Tukaran. cocok nih. Tukaran Ah. gitu. Tukaran, lebih cocok minum susu. Jadi kita buka nih. Kita coba. Buka. Oh, coba. Kita coba. Ayo, sama-sama. Crack. Iya, dulu. punya Ibu Kipling loh. Crack. Iya. Ah, Kok itu nggak bunyi? oh iya. Kita coba ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Pada ngiler nih kayaknya Iya. videografer kita nih. Kasihan. Kalau mau pesan boleh lah. Boleh Di ya? kantor Boleh. lurah boleh lah, kantor lurah. Kantor lurah ya? Iya. Oh, tanpa pemanis buatan. Ini Gedung Johor nih, kelurahan Gedung Johor. Sekali lagi ah. Haus ya, Pak? Lanjut. Iya. Oke. Cantik lagi ya warnanya, Iya, kuning. Packagingnya pun bagus nih. Iya, unik ya. Packaging Maksudnya juga. botol kan biasanya Iya. biasa aja tuh Iya. botolnya. Ini Masih kurang kurang nih. minumannya. Ada lagi? Iya kan? Ada lagi nggak? Masih kurang kan? Iya. Masih ada. Masih ada. Ini ada nih. Ini Aku namanya lemon ya, lemon seri ya. Iya. Oh iya. Ini judulnya Maknya.
Nah, Jadi iya. maknya ini Nih, Pak Seng. dulu camping kita. Iya. Oh. Ini dulu camping. camping. Kemudian Oh. udah terkait umur nggak Oh, Pensiun. bisa jadi lagi ya. pensiun. Beliau malah dan jadi- beliau buat ini usaha seperti ini nih. Jadi kalau kegiatan-kegiatan Keren, yang ya. melibatkan UMKM sering kita berdayakan. berdayakan. Apalagi siang-siang nih. Oh, seger ini, Seger. dingin, Iya. serai ya. Pak itu Sering, kan ada sering. lemak, Pak. Iya. Silakan yang ini. Nah, Saya lagi Seng di minum. sini. Siapa yang nolak gitu ya? Silakan Itu, Pak, ya. dicoba. Iya. Review jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Wah, seger. Seger ya. Seger banget. Iya. Kalau acara boleh pesan Pak Sekdis. Siap. Siap, siap. Ini kan ada Cocok sih nomor ngomong teleponnya sama Pak ya. Sekretaris. Iya. Ya, makan minum. Iya. Iya. Langsung Kan Pak. orang Johor juga. Oh iya orang, Iya. orang Johor juga mertua. 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 Kalau acara kan di tempat mertua kan boleh lah. Boleh, Di siap. sini juga boleh sih sebenarnya ini. Boleh ya. Di mana aja? Di mana? Baik, ada lagi? Ada nih. Apa itu? Ini rendang jamur ya. Rendang jamur. Jadi Hmm. ini bahan bakunya, bahan pokoknya nih dari jamur nih. Jamur. Oke. Iya. Jadi diolah menjadi rendang tuh, rendang jamur. Oh, jamur tiram ya. Jamur tiram. Itu di Kelurahan Sukamaju. Nasi betulan kita Iya. bikin. Iya, boleh lah. Cocok nih. Bang Budi. Berarti ini udah berasa rendang lah ya. Jadi Iya, Pak Sekdis. Jadi itu di Ini tahan juga sih ya. tahan. Tahan. Heeh. Ini juga rapat Packingnya sekali. juga rapi. Ada halalnya juga tuh. Sudah. Kayaknya banyak Oh, yang iya. maksudnya udah yang Oh, naik iya. kelas ya. Maksudnya kan itu Iya. kan apa namanya program Pak Wali yang ingin UMKM khas Kota Medan itu naik kelas. Iya. Nih Pak Camat Medan Johor sudah bantuin UMKM-nya untuk terbantu. naik kelas. Ada lagi? Nih Ada tadi nih. makan-makan minum-minum Iya. sekarang. Kita makan-makan nih, minum-minum kan gitu. Ya, Jadi di sekarang Johor apa itu nih? ada namanya recycle plastik Medan namanya. Jadi Recycle plastik di Medan. mana ini contohnya nih, ini produknya nih Aha. seperti ini. Oh. Nah, ini bahan dari bakunya mana? Dari mana? tutup botol nih, tutup botol aqua. Oh. Oh, tutup aqua. botol tadi. Oh, oke. Nah, jadi bisa diolah jadi dia ada mesinnya. Kemudian ada mesin rumahan lah. Oh, Iya, mesin rumahan. mesin Hanya press gitu ya. open, kayak Oh. open kue gitu yang kecil gitu. Kalau untuk yang kecil-kecil itu di rumahan. Tapi kalau yang ini dia mesinnya khusus. Jadi Oh, gitu. bisa jadi ini seperti ini. Nih Ra, ya. TP ya, TP untuk Oh. Oh. Minuman ya, kata-kata minuman. Kemudian Ya, bisa jadi ini. seperti Begini Oh, contohnya iya, ya nih saudara-saudara. kaca-kaca nih. Oke. Oh. Pak Sekdis. Kaca-kaca. Kita Kan kalau berkaca. perempuan kan suka tuh kan. Oh iya. Kaca Cantik 5 ya. menit sekali, 5 menit sekali. Berkaca. Oh, iya. Kemudian nah seperti ini nih, ini bahannya. Oh, itu bahannya. Bahan baku Oh, itu sudah bahan di- bakunya. Oke. Dihancurkan ini. Oh. Yang awalnya kemarin di Berbentuk botol. Berbentuk botol. Bentuk botol gitu ya. dan kita sudah buat di Instagram kita kok ini cara pembuatannya. Oh, ini bahan untuk membuat ini. Mm-mm. Kemudian juga Cakep itu nih Pak saya Camat. pakai ini. Wah. Wah. Dari tadi saya lihat kan? terus itu. Ini ya. Cakep. Mirip, Pak. Ini Oh, itu juga. ya Oh. kita berdayakan ini. Baik. Oke. Kita berdayakan karena dia di Medan Johor. Iya. Kemudian Cantik ya. kita waktu pas kecamatan terbaik, kita kan berikan sendal mata nih buat tamu nih. Ya paling banyak UMKM ini yang kita manfaatkan Oh. seperti maknya, kemudian termasuk juga Recycle. recycle Saya. ini seperti gantungan-gantungan Iya. kunci. Sebenarnya banyak Pak Sekdis yang bisa diolah dari sini. Ya, bisa jadi bangku atau kursi. Iya, betul ngaca. Iya, iya. Sehingga nanti Ngaca. kan di Johor kan banyak itu kafe-kafe. Kafe, iya benar. Tempat Nah, kopi. dengan melihat ini nanti kafe-kafe yang ada di Medan Johor Memanfaatkan ya. memanfaatkan kursi-kursinya kan unik. Iya. Selain dia juga memanfaatkan yang ada di Medan Johor yang bisa diberdayakan, ya unik gitu. Betul. Jadi tuh istilahnya visi misinya Pak Camat untuk bertukar lah ya, bertukar yang ini punya apa, Iya. kemudian bersilang lah Iya. pasarnya lah istilahnya ya. Sehingga kan dia juga bisa dimanfaatkan di Medan Johor sendiri. Mhm. Dan ini juga kemarin di display juga nih kalau nggak salah mau di pameran dari dinas
Koperasi. PTSP kalau nggak salah. Oh, PTSP. Karena memang produk-produknya bagus-bagus. Dan Baik. sepertinya nih bahannya nih kuat, kokoh ini ya. Kokoh. Iya, bagus sih. Ini tadi. Iya. Cara pengelolaannya ada di kita kemarin kita buat di Instagram kita. Oh. Oh. Nah, jadi dia cari juga nih, baik Kak, untuk rumahan kecil-kecil gitu. Nah, tapi harus ada open yang kecil. Oh, ada Oke. kecil ya. Kayaknya sudah habis nih kayaknya bawaan Pak Pak Camat. Camat nih ya. Dan Ada sih banyak, banyak pasti. cuman kan nggak muat nanti. Nggak muat juga ruangan sekecil ini. Berarti Iya. itu menunjukkan bahwa punya Pak Camat nih banyak UMKM-nya. Iya. Tapi ini dipilah yang terbaik. Terbaik. Iya. Yang lain pasti juga terbaik. Baik. Iya. Itu tanda-tandanya kita harus ke sana nih. Iya. Iya, harus Kita sana. belanja di situ nanti. Oke. Shopping. Baik, kita masukin closing statement dulu lah. Ini udah habis nih. Nggak mau di display, kita closing statement dari Pak Camat Medan Johor. Apa harapannya, imbauannya juga kepada masyarakat? Himbauan kami ya khusus untuk warga Kecamatan Medan Johor, di mana saat ini pemerintah, khususnya pemerintah Kota Medan dalam hal ini dari bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Medan, banyak program pembangunan yang sedang dilaksanakan, khususnya di Kecamatan Medan Johor. Baik infrastruktur dan lainnya bisa didukung. Kemudian Medan Johor ini, Pak Sekdis ya, ini termasuk kecamatan yang kulinernya banyak. Ya. Mari kita manfaatkan kuliner-kuliner yang ada di Kecamatan Medan Johor. Ya, ngapain jauh-jauh kan? Khusus Kecamatan Medan Johor lah, ataupun kecamatan lainnya, warga lainnya bisa memanfaatkan kuliner-kuliner yang ada di Medan Johor. Kecamatan Medan Johor. Itu harapan kami. Baik, terima kasih Pak Camat sudah bergabung bersama kami untuk berbincang-bincang Ya. di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Ya, harapannya kita ketika menyampaikan podcast ini juga bermanfaat bagi seluruh warga Kota Medan, dan sekarang episode ini untuk warga Medan Johor. Warga Medan Johor, betul. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Pak Camat. Terima kasih Pak Sekdis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Rizka Firdalia dan Saya Muhammad Agenofrian. pamit undur diri, tetap menyaksikan podcast kolaborasi Medan Berkah. Dadah.